Saya record dulu. Oke, perkuliahan akan kita mulai. Nirma sudah hadir. Saya berikan kewenangan sebagai host. Oke, kita mulai saja ya, biar tidak terlalu lama. Karena setelah ini kan kalian juga ada tugas ya. Kayaknya kalian menikmati banget menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Kalian menyelesaikannya dalam waktu 10 menit ya. Cepat banget. Awal mulai jam sekian, selesai 10 menit kemudian. Saya yang bocor ya Pak? Saya yang membuat soal itu sehari semalam loh, mencari, membuka buku, beberapa referensi, tapi kalian mengerjakannya bim salah bim 10 menit nggak apa-apa. Ya, sambil menantikan Bu Iing, kita mulai saja perkuliahan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih tetap semangat, senyum-senyum. Saya jadi semangat juga untuk menemani kalian, membersamai kalian ya. Tidak terasa sudah pekan ke-12, sudah melewati UTS dan semua. Tinggal UAS lagi, dan hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok berikutnya, yaitu anggotanya Tia, Azahra, dan Syahroni. Pantesan Syahroni pakai peci Pak tadi Pak, ternyata dia mau presentasi. Oh iya, ya. Dan materi pada sore hari ini adalah pemerolehan bahasa pertama. Nanti moderator dalam presentasi ini adalah Nida Faiza. Nida sudah hadir ya Nida? Sudah siap ya Nida? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum saya serahkan ke Nida, ada baiknya kita semua mengucapkan basmalah untuk memperlancar kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutnya saya serahkan kepada Nida untuk memulai presentasi kelompoknya Tia dan kawan-kawan. Silakan Nida. Ya, baik, kepada saudara Nirma, dipersilakan untuk share screen atau membagikan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tabipun. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka presentasi dan diskusi bersama dengan kelompok 8. Presentasi atau materi presentasi hari ini adalah mengenai pemerolehan bahasa pertama. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh kelompok 8 dengan anggota yang pertama yaitu Tia Anggraini dengan NPM 1913041018, kemudian Azahra Zatil Irfani 1913041030 dan saudara Muhammad Syahroni dengan NPM 1913041052. Baik, langsung saja untuk membawakan materi mengenai pemerolehan bahasa pertama. Materi pertama mengenai pengertian dan ciri pemerolehan bahasa pertama akan dibawakan oleh saudara Muhammad Syahroni. Kepada saudara Muhammad Syahroni, saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemerolehan bahasa pertama. Abdul Khair memberikan pengertian pada pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa berbeda dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa kaitannya dengan proses-proses yang terjadi pada saat seorang anak mempelajari bahasa kedua, setelah ia memperoleh bahasa pertama.
Dengan kata lain, pemerolehan bahasa merupakan proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses pada anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama mereka. Menurut Henry Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa merupakan suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai ia memilih berdasarkan suatu ukuran penilaian dari tata bahasa yang paling baik serta paling sederhana dari bahasa tersebut. Menurut Sunjono, pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi secara alami saat anak-anak belajar bahasa ibu. Sementara itu, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir dengan interaksi antara sesama anggota masyarakat bahasa, misalnya interaksi dengan keluarga dan interaksi dengan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh orang yang sudah dewasa saat berbicara dengan anak yang berada dalam proses pemerolehan bahasa ibunya. Bahasa seorang anak pada saat berusia 15 tahun, saat mengajak adiknya berinteraksi, adiknya sendiri masih berusia 2 tahun, hal tersebut juga termasuk sebagai proses pemerolehan bahasa ibu. Salin dia selanjutnya. Pada operator, baik. Selanjutnya yaitu mengenai ciri pemerolehan bahasa. Haras dan Andika Duta Bakri telah mengklasifikasikan ciri pemerolehan bahasa pertama sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa pertama berciri urutan kemampuan. Pemerolehan bahasa pertama mengacu pada perkembangan kemampuan berbahasa setiap individu. Sebagai istilah pertama, tidak menutup kemungkinan bagi setiap individu untuk memperoleh kemampuan bahasa kedua maupun bahasa asing. Sebagai contoh, Az-Zahra merupakan keturunan asli Jawa. Hingga berusia 12 tahun, Az-Zahra berkomunikasi di lingkungan tempat tinggalnya menggunakan bahasa Jawa. Namun, setelah Az-Zahra belajar menggunakan bahasa Indonesia, maka Az-Zahra tidak hanya menggunakan bahasa pertama untuk berkomunikasi, yaitu bahasa Jawa, tetapi juga bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu bahasa pertama berciri kesempurnaan penguasaan. Pemerolehan bahasa pertama pada setiap individu tidak hanya saat penguasaan bahasa saja, tetapi juga dalam pemerolehan bahasa pertama terdapat dua bahasa yang disebut dengan kemampuan bahasa pertama dwibahasa. Contohnya, ayah Roni berasal dari suku Jawa dan ibunya berasal dari suku Ogan. Dalam kemampuan berkomunikasi di lingkungan tempat tinggal sang ayah, Roni tentu akan berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Tetapi dalam komunikasi di lingkungan tempat tinggal sang ibu, Roni berkomunikasi menggunakan bahasa Ogan. Kemampuan dwibahasa yang diperoleh Roni tersebut merupakan bahasa pertama, walaupun ada pemerolehan yang kurang sempurna, sehingga mengakibatkan kurangnya penguasaan terhadap kedua bahasa tersebut ketika Roni atau Roni tersebut menggunakannya secara beriringan. Yang ketiga yaitu bahasa pertama bukan karena bahasa ibu kandung. Bahasa pertama atau dikenal dengan istilah bahasa ibu bukan berarti bahasa yang diperoleh atau berdasarkan dari bahasa yang digunakan oleh sang ibu. Sebagai contoh, ibu kandung Tia Anggreni berasal dari suku Jawa dan ayahnya berasal dari suku Ogan. Tia tinggal di lingkungan tempat tinggal sang ayah, yaitu di Ogan Komering. Sehingga Tia menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Ogan. Kasus ini menunjukkan bahwa bahasa pertama yang diperoleh Tia bukanlah bahasa yang diperoleh dari bahasa ibu kandung, itu bahasa Jawa. Melainkan dalam berkomunikasi, Tia menggunakan bahasa pertamanya, yaitu bahasa sang ayah yang berasal dari suku Ogan, yaitu bahasa Ogan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu bahasa pertama berciri digunakan seumur hidup. Bahasa pertama digunakan oleh setiap individu sebagai bahasa yang sudah murni atau internalis yang dapat digunakan seumur hidup. Meskipun seseorang telah memperoleh kemampuan bahasa kedua seperti bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kemampuan bahasa pertama memiliki persentase yang lebih tinggi.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian pemerolehan bahasa pertama dan ciri pemerolehan bahasa pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Syahroni atas materi yang telah disampaikan. Materi berikutnya mengenai karakteristik dan ragam pemerolehan bahasa pertama akan disampaikan oleh Saudara Tia Anggraini. Kepada Saudara Tia, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan tentang karakteristik pemerolehan bahasa pertama. Menurut Manurung, pemerolehan bahasa pada seorang anak salah satunya memiliki karakteristik berkesinambungan atau saling berkaitan. Dalam rangkaian kesatuan yang biasanya dimulai dengan kata yang sederhana hingga mencapai suatu kalimat yang lebih rumit. Dalam Sarnita pada tahun 2019, dalam Suwardi dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 266. Bahasa sang ibu adalah bahasa pertama, tentunya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu kalimat yang digunakan saat berbicara umumnya pendek. Yang kedua, nada suara yang digunakan biasanya tinggi. Dan yang ketiga, intonasi yang digunakan tergolong berlebihan. Yang keempat, saat mengujarkannya pun terkadang lambat. Dan yang terakhir, yaitu biasanya banyak pengulangan kata maupun kalimat. Dan banyak menggunakan kalimat atau kata sapaan. Slide berikutnya. Selanjutnya yaitu ragam pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa pertama di bidang fonologi. Pada saat dilahirkan, seorang anak mempunyai kemampuan otak 20% dari orang dewasa. Hal ini tentunya berbeda dengan binatang yang sudah memiliki kemampuan otak hingga 70%. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka binatang sudah dapat melakukan berbagai hal sejak lahir. Sedangkan manusia tidak. Pada saat anak berusia 6 minggu, seorang anak biasanya sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi sederhana yang mirip dengan bunyi vokal atau konsonan. Proses ini biasa disebut dengan kuning atau biasa juga disebut dengan dekutan. Pada saat anak sudah berusia 6 tahun, orang anak sudah mulai mencampur bunyi konsonan dan bunyi vokal, sehingga membentuk babbling atau biasa disebut dengan celoteh. Darjo Wijojo pada tahun 2000 halaman 63 dalam Darjo Wijojo pada tahun 2016 halaman 266. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa pertama bidang sintaksis. Dalam pemerolehan bidang sintaksis, biasanya seorang anak sudah mulai mengeluarkan bahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Bagi anak-anak, kata-kata yang mereka ucapkan merupakan kalimat penuh, tetapi karena anak belum dapat mengucapkan seluruh kalimat tersebut, seorang anak hanya mengambil satu kata dari satu kalimat tersebut. Misalnya, nama seorang anak adalah Dodi, dan yang dalam kalimat yang ingin disampaikan anak tersebut adalah Dodi mau bubuk. Anak tersebut akan memilih di untuk kata Dodi, mau untuk kata mau, dan bu untuk kata bubuk. Dalam Darjo Wijojo pada tahun 2016 halaman 240. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama bidang leksikon. Biasanya sebelum seorang anak dapat mengucapkan kata, anak tersebut memakai cara lain untuk berkomunikasi, yaitu memakai tangsis
dan gestur atau gerakan tangan, kaki, mata, dan lainnya. Pada mulanya, kita agak kesulitan untuk memahami arti dari tangis anak. Tetapi, lama-kelamaan kita akan mengetahui arti dari tangisan tersebut. Misalnya, suara tangis karena anak lapar, merasa kesakitan, dan suara tangis karena anak tersebut merasa tidak nyaman karena basah. Misalnya saja, anak tersebut sedang buang air kecil atau besar. Pada awalnya, seorang anak memakai pula gestur seperti senyum dan dulu untuk meminta sesuatu yang ia inginkan. Melalui cara atau tindakan seperti ini, sebenarnya seorang anak menggunakan kalimat yang protodeklaratif dan protoinferatif. Gleason Redner pada tahun 1998 halaman 358, Darjo Wijojo pada tahun 2016 halaman 257 sampai dengan 258. Selanjutnya yang keempat yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pertama di bidang pragmatik. Pragmatik merupakan studi yang membahas penggunaan dan hubungan bahasa dengan individu lain dalam sebuah masyarakat yang sama. Pragmatik bukan merupakan komponen keempat di samping fonologi, sintaksis, dan leksikon, tetapi pragmatik memberikan perspektif yang berbeda mengenai bahasa. Misalnya, pada kalimat berikut yaitu, kalimat yang pertama, kamu mau pergi kemana? Kalimat yang kedua, saudara mau pergi kemana? Kalimat yang ketiga, bapak mau pergi kemana? Kalimat pertama sering dipakai oleh orang tua kepada anaknya. Sering dipakai atasan kepada bawahan, atau orang tua kepada anak kecil, dan lain-lain. Kata saudara pada kalimat kedua menunjukkan suasana formal, misalnya pada suasana bisnis. Sedangkan kata bapak pada kalimat ketiga menunjukkan pada situasi bahwa orang yang mengajak bicara lebih muda dari orang yang diajak bicara, atau bisa saja kalimat bawaan, misalnya murid kepada gurunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tia Anggraini atas materi yang telah disampaikan. Materi terakhir mengenai faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama akan disampaikan oleh Saudara Azhara Zatil Irfani. Kepada Saudara Azhara, saya silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Nama saya Zahra Zatil Irfani, akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yakni perkembangan kognisi. Pendekatan yang dipelopori oleh Brown meyakini bahwa dalam usaha memperoleh bahasa, khususnya bahasa ibu, makna akan lebih dahulu diperoleh, baru kemudian bunyinya. Simanjuntak tahun 1991. Hal tersebut diketahui dari kenyataan bahwa pada usia 10 bulan, anak sudah mampu memahami kalimat pendek yang diucapkan kepadanya. Lalu pada saat-saat berikutnya muncul bunyi, yaitu ucapan holofrase atau frasa satu kata pada usia setahun. Haras dan Bahari, tahun 2009, halaman 66. Meski menerima suatu argumentasi tersebut tidak tergolong sulit, pengamatan proses kemampuan makna pada anak-anak ini bukanlah pekerjaan sederhana. Anak-anak yang dapat merespon dengan baik ucapan orang dewasa di sekitarnya, belum tentu mereka akan memiliki pemahaman yang sama dengan dimaksudkan oleh orang dewasa. Bisa jadi, anak-anak akan memberi makna yang lain pada kata-kata yang didengar atau diucapkannya.
Perkembangan makna seperti waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat adalah aspek penting dalam perkembangan kognitif penguasaan bahasa ibu pada anak. Subyakto Nababan tahun 1992. Pernyataan Subyakto Nababan tersebut merupakan kesimpulan dari pengamatannya terhadap seorang anak berusia 3 tahun, yaitu Ani, yang memilih kata kemarin untuk makna waktu sebulan yang lalu, suatu hari libur yang telah lalu, atau seminggu yang lalu. Untuk kata ruang ini, Ani memilih kata Surabaya, sebagaimana pada kalimat Ani naik pesawat Surabaya untuk makna kota selain kota Jakarta tempatnya tinggal. Sedangkan untuk keterangan modalitas, mau diberi makna pada Ani yakni mau, ingin, atau sudah, sebagaimana pada kalimat yang disusunnya. Ani mau pergi, nenek. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 66. Kerancuan penguasaan makna hubungan sebab akibat dapat diamati pada kalimat kemarin Ani dapat kue karena nakal. Kata nakal dipakai untuk merujuk pada makna menangis. Menangis ini sama dengan nakal atau merengek-rengek. Hal ini dapat terjadi karena anak melakukan generalisasi yang berlebihan atau disebut overextension atau penyempitan yang berlebihan atau disebut underextension. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 66. Terhadap hasil pengamatan Subyakto dan Nababan tersebut dapat dihipotesiskan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yakni aspek waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat merupakan suatu aspek bahasa yang berdimensi diktik. Artinya, aspek-aspek tersebut memiliki kandungan makna yang merentang, sebuah kasus kognitif yang rumit. Bagi anak berusia 3 tahun tersebut, menguasai dimensi diktiknya merupakan suatu kesulitan. Tetapi bagi anak dengan usia lebih dewasa, kesulitan itu akan berkurang. Yang kedua, anak hanya akan mengekspresikan kosakata yang merasa sudah dikuasai pelafalannya. Dalam hal ini, anak kurang memperhatikan makna karena akan lebih berkonsentrasi pada ekspresi lisan atau pelafalannya. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 66-67. Piase mengemukakan teori perkembangan kognitif secara sistematis. Dalam Simanjuntak tahun 1990 halaman 97-100. Dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini, Piase memperkenalkan istilah kecerdasan, yaitu suatu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah tempat semua kognisi bergerak. Menurut Piase ini, terdapat 4 peringkat penting dalam perkembangan kecerdasan itu. Yang pertama yaitu peringkat masa daya motorik yang muncul sebagai perkembangan bahasa mulai. Yang kedua yaitu peringkat praoperasi yang muncul sebelum operasi yang sesungguhnya terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Dan yang terakhir yaitu peringkat operasi konkret atau operasi sebenarnya mengenai objek-objek konkret di antara umur 7 hingga 12 tahun. Dan peringkat operasi formal atau peringkat operasi oposisi yang terjadi di atas usia 12 tahun. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 67. Faktor internal yang kedua yakni hipotesis bawaan. Menurut Chomsky tahun 1980, sebagian besar kemampuan berbahasa pada manusia ditentukan oleh faktor genetiknya. Sejak lahir, manusia dibekali dengan alat perkembangan bahasa atau yang disebut dengan language acquisition device yang disingkat dengan LAD. Chomsky mengatakan bahwa LAD inilah ciri yang akan membedakan manusia dari hewan dan merupakan suatu ciri khas perilaku kebahasaan manusia dibandingkan bentuk-bentuk perilaku non-kebahasaan makhluk-makhluk lainnya. Hipotesis mengenai adanya LAD pada anak atau yang disebut sebagai hipotesis bawaan ini semakin kuat mendapatkan dukungan berbentuk bukti-bukti penelitian. Misalnya yang dikemukakan oleh Simanjuntak tahun 1990. Anak-anak mendapat masukan atau korpus berbentuk bahasa yang beragam didengarkan oleh anak tersebut. Masukan itu dapat berbentuk bahasa yang kurang baik, banyak kesalahan, yakni mengandung berbagai unsur kehilafan dan kesalahan gramatika.
Meskipun demikian, anak-anak akan tetap dapat menguasainya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menirukan secara mentah ujaran yang didengar atau dilihatnya. Namun pada diri seorang anak terdapat sistem internal yang khusus bagi pemrosesan masukan bahasa. Sistem tersebut berkaitan dengan tata bahasa universal, dan tanpa sistem itu kemampuan bahasa tidak akan mungkin terjadi. Dalam praktik transformasi bahasa ibu, tidak perlu semua bahan untuk disampaikan dengan rumus-rumus kalimat. Jika sudah menguasai prinsip umum gramatikanya, dengan bantuan LAD ini, anak akan dengan mudah mengucapkan kalimat yang belum pernah didengarnya. Faktor internal yang ketiga yaitu IQ dan pemerolehan bahasa. Selama ini Anda dapat mengatakan bahwa anak yang pandai berhasil dengan baik dalam usaha pemerolehan bahasanya. Pernyataan yang menyeratkan adanya sinonimi antara kemampuan bahasa kedua ber-IQ tinggi dengan kemampuan bahasa ibu pandai itu karena secara tradisional, dasar pendefinisian dan pengukuran inteligensi merupakan kemampuan berbahasa dan berpikir secara logis dan matematis. Dalam kaitan antara IQ dengan kemampuan bahasa, Gardner tahun 1983 meninggalkan parameter lama tersebut. Dalam Baraja 1994, dalam Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 68. Menurut Gardner, IQ seseorang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yakni inteligensi kebahasaan, yang kedua inteligensi berpikir secara logis dan matematis, yang ketiga inteligensi spasial, yang keempat yaitu inteligensi musikal, yang kelima inteligensi kinestik badani, dan yang keenam inteligensi interpersonal, dan yang terakhir yakni inteligensi intrapersonal. Gardner menyatakan bahwa parameter tradisional tersebut tidak dapat menjelaskan potensi seseorang karena di dalamnya hanya berisi butir 1 dan 2. Parameter ini terlalu bersifat kognitif dan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Menurut Baraja, indera keenam pemburu di Irian Jaya dan kemampuan navigasi Putra Bugis tidak dapat dijaring dengan tes-tes IQ. Parameter tradisional tersebut. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 68. Selanjutnya yakni faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yakni lingkungan sosial. Sebagaimana menjadi keyakinan dalam dunia pendidikan, lingkungan sosial merupakan pengaruh yang besar dalam usaha pendidikan anak. Kemampuan bahasa yang merupakan salah satu aspek dari usaha pendidikan, anak terpengaruh pula oleh lingkungannya. Dalam menggunakan bahasa sebagai suatu media komunikasi, anak harus memperhatikan seperangkat aturan pragmatik dengan siapa mereka berkomunikasi, dalam topik apa, menggunakan saluran bahasa apa, dan adakah seperangkat norma yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung mulai dikuasai oleh anak dalam usaha menguasai bahasa sasarannya. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 69. Secara berangsur-angsur, anak akan memahami bentuk-bentuk bahasa yang tidak dapat diterima oleh anggota masyarakatnya, sehingga ia tidak selalu boleh mengungkapkan perasaannya secara lugas. Ungkapan-ungkapan seperti, orang ini matanya buta, loh kok kakinya pincang, saya tidak suka ke rumah nenek karena rumahnya jelek dan kotor, merupakan ungkapan yang tidak berterima oleh masyarakat. Dalam Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 69. Yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir yakni kesempurnaan masukan. Seorang anak dapat diibaratkan sebagai suatu permata yang belum terasah. Stimulasi kebahasaan dari orang dewasa di sekitarnya sangat menentukan corak berbahasa mereka di kemudian hari. Karena unsur primer bahasa merupakan ujaran, stimulasi pendengaran berperan sangat penting. Orang tua atau orang dewasa seyogianya mampu memberikan stimulus ujaran yang baik pada anak-anak. Dengan demikian, contoh pelafalan yang tepat harus selalu diberikan kepada anak-anak, meskipun anak-anak belum dapat menirukannya dengan sempurna. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 69. Perlu diperhatikan adanya gangguan disastria atau cacat wicara karena kelainan pusat wicara. Gangguan ini disebabkan refleks makan yang tidak normal karena masih adanya refleks makan yang masih primitif seperti refleks menelan dan menggigit.
Akibatnya, anak tidak dapat sempurna dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Gangguan ini juga dapat disebabkan oleh kurang efisiennya suara dan resonansi yang disebabkan nafas yang tidak teratur. Dengan demikian, untuk menjamin kesempurnaan masukan, maka diperlukan keteladanan dan ketelatenan orang dewasa di sekitarnya. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 70. Dalam hubungannya dengan kesempatan masukan ini, Baraja tahun 1950 mengemukakan bahwa 1. Lingkungan kawan sebaya dapat memiliki pengaruh lebih besar daripada orang tua dan guru. Yang kedua, bahasa orang tua berpengaruh pada kemampuan bahasa ibu dan bahasa guru berpengaruh pada kemampuan bahasa kedua. Meskipun anak telah memiliki LAD sebagai piranti kemampuannya, belum tentu ia bisa memperoleh BI bahasa ibu dengan baik jika tidak mendapatkan input yang memadai. Haras dan Bahari tahun 2009 halaman 70. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Azhara atas materi yang telah disampaikan. Baik, rekan-rekan, terima kasih kepada kelompok 8 atas materi mengenai pemerolehan bahasa pertama. Presentasi dari kelompok 8 telah berakhir. Selanjutnya beralih ke sesi diskusi. Pada sesi ini saya akan membuka 2 termin yang setiap termin terdiri atas 3 orang penanya. Langsung saja, termin pertama saya buka kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan. Hairunisa, moderator. moderator. Winda, moderator. Hairunisa, moderator. Ade Irma, moderator. Syifa, moderator. Hairunisa, moderator. Syifa, moderator. Pada rekan-rekan yang bertanya, mohon ulangi karena saya mengalami beberapa gangguan. Terima kasih. Ade Irma, moderator. Syifa, moderator. Syifa, moderator. Winda, moderator. Baik, yang tertangkap di speaker saya itu Saudara Hairunisa Pratami, Ade Irma Putri Medita, dan Saudara Syifa, kalau tidak salah. Benar? Iya, moderator. Langsung saja kepada Saudara Ade Irma Putri Medita untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ade Irma Putri Medita dengan NPM 1913041012. Sebelumnya, pemateri telah menjabarkan mengenai karakteristik dalam pemerolehan bahasa pertama. Salah satunya yaitu saat pengujarannya pun terkadang lambat. Pertanyaan saya, mengapa pengujaran dalam memperoleh bahasa pertama tersebut terkadang lambat? Mohon penjelasan mengenai faktor penyebabnya juga. Demikian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Ade Irma atas pertanyaannya. Mohon tuliskan pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Hairunisa Pratami, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Hairunisa Pratami dengan NPM 191304150. Izin bertanya. Pemateri telah menjelaskan ragam pemerolehan bahasa pertama, yaitu bidang fonologi, sintaksis, leksikon, dan pragmatik. Saya ingin bertanya mengenai pemerolehan bahasa pertama pada bidang leksikon. Biasanya, sebelum seorang anak dapat mengucapkan kata, anak tersebut memakai cara lain untuk berkomunikasi, yaitu memakai tangis dan gestur, seperti gerakan tangan, kaki, mata, dan lainnya. Melalui cara atau tindakan-tindakan seperti ini, sebenarnya seorang anak menggunakan kalimat yang proto-deklaratif dan proto-imperatif. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud dengan kalimat proto-deklaratif dan proto-imperatif? Mohon berikan penjelasan beserta contohnya. Demikian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Hairunisa Pratami atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mohon tuliskan pertanyaan Anda di ruang Zoom. Kepada Saudara Ade Irma Putri Medita, mohon tuliskan pertanyaan Anda di ruang Zoom. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir di termin ini dari Saudara Syifa. Kepada Saudara Syifa Nur Aziza, saya silakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Nur Azizah dengan NPM 1913041004. Saya izin bertanya pada kelompok penyaji terkait sebelumnya kan telah dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Pada faktor eksternal itu ada lingkungan sosial dan kesempurnaan masukan. Nah, dalam kesempurnaan pada faktor eksternal kesempurnaan masukan ini dalam hubungannya dengan kesempurnaan masukan, Braja mengemukakan bahwa lingkungan teman sebaya dapat memiliki pengaruh lebih besar daripada orang tua dan guru. Yang ingin saya tanyakan, mengapa lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada orang tua dan guru tersebut, serta berikan contohnya. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syifa Nur Azizah atas pertanyaan yang diberikan. Mohon tuliskan pertanyaan Anda di ruang Zoom. Selanjutnya, kelompok 8 meminta waktu sekitar 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 8, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan? Muhammad Syahroni, moderator, mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Hairunisa. Ya, baik, kepada Saudara Muhammad Syahroni, saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Muhammad Syahroni izin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudara Hairunisa yang dipertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat proto-deklaratif dan proto-imperatif? Mohon berikan penjelasan serta contohnya. Sebelum kata pertama, seorang anak dapat mengucapkan kata, dia memakai cara lain untuk berkomunikasi. Misalnya seorang anak itu menangis dan anak juga kadang memberikan gestur berupa gerak tangan, kaki, mata, atau mulut untuk menunjukkan apa yang mereka mau dan kadang memberikan suara untuk menunjukkan suatu kata. Misalnya seorang anak berkata meong untuk yang dapat diartikan sebagai kucing. Awalnya kita seorang ibu, ayah, ataupun kita sendiri kesulitan untuk mengartikan apa yang dimaksud atau apa yang dikomunikasikan oleh anak-anak tersebut. Seperti ketika anak menangis, kita tidak tahu apakah anak tersebut menangis karena sakit, karena lapar, atau karena ngompol. Tapi akhirnya kita dapat mengetahui dari gerakan-gerakan anak dan tanda-tanda yang ditunjukkannya. Pada awal hidupnya, anak memakai gestur seperti senyum dan juluran tangan untuk meminta sesuatu. Dengan cara-cara seperti inilah, anak sebenarnya memakai kalimat, yaitu proto-deklaratif, atau bahasa tentang sesuatu, dan proto-imperatif atau meminta sesuatu untuk dilakukan atau diberikan kepada anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis penunjukan dalam bidang leksikon dalam pemerolehan bahasa pertama seorang anak ini. Yang pertama yaitu penunjuk proto-imperatif, yaitu mewakili keinginan untuk suatu objek. Misalkan seorang anak menunjuk
kue sebagai permintaan kepada ibunya. Misalkan anak tersebut menginginkan kue tersebut. Dan yang kedua yaitu penunjukan protodeklaratif yang menunjukkan keinginan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Misalnya seorang anak menunjuk ke seekor kucing untuk mengarahkan ke orang tua bahwa ada seekor kucing, atau menggunakan suara meong untuk menunjukkan adanya seekor kucing. Keduanya menunjukkan suatu bentuk maksud komunikatif yang membutuhkan pertukaran antara dua orang, yaitu antara anak dan orang tua ataupun lawan bicara tersebut. Demikian moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Syahroni atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya silakan. Mohon maaf, yang ingin menambahkan, saya silakan. Sisa moderator. Ya, baik. Saya mendengar Saudara Usisa. Kepada Saudara Usisa Husnayain, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Usisa Husnayain dengan NPM 1913041014. Izin menambahkan jawaban dari pemateri atas pertanyaan Saudara Khairunisa. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat, maksud saya jawaban dari kelompok. Di sini saya akan menambahkan sedikit saja jawaban, yaitu bahwa sebelum mulai dapat berbicara, hampir semua anak mulai bertingkah laku yang menunjukkan keinginan berkomunikasi. Misalnya menggunakan gerakan tangan, kaki, mata, dan sebagainya untuk mengungkapkan keinginannya. Terdapat dua komunikasi yang dicapai oleh anak pada masa praverbal, yaitu seorang anak berinteraksi dengan orang lain menggunakan objek tertentu. Misalnya menunjuk suatu objek. Perilaku ini disebut dengan protodeklaratif karena memiliki fungsi seperti ucapan deklaratif dalam berbicara. Tingkah laku yang ditunjukkan tersebut memiliki makna ingin diperhatikan. Jenis berinteraksi kedua yaitu protoimperatif, di mana dengan cara ini seorang anak meminta orang lain untuk berbuat sesuatu kepada anak tersebut. Contohnya, seorang anak melihat mainan di atas meja dan anak tersebut menunjuk mainan tersebut dan berbicara dengan kata sambil menunjukkan tangan ke arah mainan yang berada di atas meja tersebut. Yang memiliki makna bahwa anak tersebut menginginkan mainan yang berada di atas meja. Hal ini disebut dengan protodeklaratif. Ketika anak tersebut menginginkan mainan yang di atas meja dan terdapat orang lain di dekatnya, bahwa orang tersebut mengerti dan berbuat sesuatu, yaitu bisa mengambilkannya atau mengambilkan mainan tersebut. Hal ini disebut sebagai protoimperatif. Itulah tadi tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Usisa atas tambahan yang diberikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Muhammad Syahroni? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kepada Saudara Khairunisa Pratami dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya mengenai jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada kelompok penyaji telah menjawab pertanyaan saya dengan jelas dan tambahan dari Saudari Usisa. Saya dapat memahami bahwa protoimperatif itu mewakili keinginan untuk menunjuk, untuk mewakili suatu keinginan. Seperti yang dicontohkan oleh Saudara Sauroni, yaitu ketika seorang anak menunjuk kue untuk meminta kue tersebut. Sedangkan contoh yang diberikan oleh Saudari Usisa, yaitu ketika seorang anak menginginkan mainan di atas meja dengan mengucapkan Nah, orang tua dan anak tersebut memahami maksud dari anak tersebut, yaitu anak tersebut meminta mainan tersebut. Sedangkan protodeklaratif yaitu untuk memiliki fungsi yaitu ucapan deklaratif dalam berbicara. Seperti yang dicontohkan oleh Saudara Syahroni, yaitu ketika anak tersebut melihat seekor anjing dan mengarahkan dan menunjukkan
kepada orang terdekatnya. Dan tambahan dari saudari sisa yaitu ketika anak tersebut menginginkan mainan di atas meja. Demikian pemahaman dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Harinisa Pratami. Selanjutnya, kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syifa Nur Aziza kepada Saudara perwakilan dari kelompok penyaji. Saya silakan. Baik, saya Tia Anggraini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syifa. Pertanyaannya yaitu, mengapa lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh lebih besar daripada orang tua dan guru? Pengaruh lingkungan teman sebaya lebih besar daripada orang tua dan guru karena waktu yang dihabiskan anak biasanya lebih banyak dihabiskan pada waktu sekolah, saat bermain, dan hal lainnya yang biasanya selalu melibatkan seorang teman. Bahkan saat seseorang merasa ada masalah, seorang anak merasa ada masalah dan butuh seseorang pendengar yang baik, biasanya anak tersebut lebih mempercayakan pada teman dekatnya ketimbang bercerita pada orang tua atau gurunya. Hal tersebutlah yang menjadikan teman sebaya lebih besar pengaruhnya daripada orang tua dan guru. Guru biasanya lebih kepada pendidikan moral serta memberikan nasihat-nasihat kepada siswa saat di sekolah. Sedangkan orang tua biasanya lebih mengontrol anaknya ketika di rumah. Sedangkan saat anak di luar rumah, orang tua biasanya tidak terlalu dapat mengontrol anaknya. Oleh karena itu, pengaruh teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada orang tua dan guru. Teman sebaya yang baik akan membantu orang tua untuk mengontrol anaknya agar menjadi lebih baik dengan mengatakan perkataan yang baik dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma. Selain dampak positif dari pengaruh lingkungan teman sebaya, terdapat juga pengaruh negatif dari teman sebaya. Terdapat kesempurnaan masukan pada kemampuan bahasa seorang anak. Contohnya, ketika seorang anak yang sedang mengalami perkembangan sikap konformitas, yakni kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya, sehingga bila teman sebaya merupakan anak-anak yang terbiasa mengatakan perkataan yang kasar dan perbuatan yang melanggar norma, maka anak tersebut akan cenderung untuk mengikuti kebiasaan tersebut, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kesempurnaan masukan pada kemampuan berbahasa anak. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tia Anggraini atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Tia, saya silakan. Sekali lagi, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Tia Anggraini, saya persilakan. Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya, kepada Saudara Syifa Nur Aziza, dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda mengenai jawaban yang telah diberikan oleh perwakilan dari kelompok. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudari Tia selaku perwakilan kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Yang dapat saya pahami yaitu mengapa lingkungan teman sebaya itu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada orang tua dan guru, itu dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari waktu yang dihabiskan oleh seorang anak itu lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Oleh sebab itu maka kebiasaan dan seperti berbahasanya pun salah satunya dalam hal berbahasa itu sangat berpengaruh terhadap
anak. Cukup sekian yang dapat saya pahami. Saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Syifa Nur Aziza atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada kelompok penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari termin ini, yaitu pertanyaan dari Saudara Ade Irma Putri Meditra. Kepada perwakilan dari kelompok penyaji, saya silakan. Baiklah, saya Zahra Zatilfani, perwakilan dari kelompok penyaji, akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ade Irma Putri Meditra. Pertanyaannya yakni, mengapa pengujaran dalam memperoleh bahasa pertama tersebut terkadang lambat? Jelaskan faktor penyebabnya. Pendekatan yang dipelopori oleh Brown meyakini bahwa dalam usaha memperoleh bahasa, khususnya bahasa pertama atau bahasa ibu, makna akan lebih dahulu diperoleh, baru kemudian bunyinya. Hal tersebut diketahui dari kenyataan bahwa pada usia 10 bulan, anak sudah mampu memahami kalimat pendek yang diucapkan kepadanya. Lalu pada saat berikutnya muncul bunyi, yaitu ucapan holofrasa atau frasa satu kata pada usia setahun. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang sempit itu hampir dipenuhi oleh lidahnya. Bertambahnya umur, maka akan melebarkan rongga mulut anak tersebut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jacobson dalam Ardiana dan Syamsul Sodik, bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah P, A, I, U, T, C, M, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya P dikombinasikan dengan A menjadi PA, dan M dikombinasikan dengan A menjadi MA. Setelah anak tersebut mampu memproduksi bunyi, maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan lebih mahir dalam memproduksi bunyi. Oleh karena itu, pengujaran dalam memperoleh bahasa pertama pada anak tersebut terkadang lambat. Faktor penyebabnya yakni faktor lingkungan, perkembangan kognisi pada anak, dan juga alat ucapnya. Sekian jawabannya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Azhara atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya silakan. Sekali lagi kepada moderator. Mohon maaf, sebutkan nama. Lulu Sekar. Oh, baik, kepada Saudara Lulu, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin menambahkan jawaban dari pemateri terhadap pertanyaan Saudari Ade. Jadi pemerolehan bahasa menyangkut berbagai aspek perkembangan. Pada usia 1 sampai 3 tahun, pemerolehan bahasa anak masih sangat terbatas. Ia menggunakan bahasa tubuh sebagai alat bantu untuk berkomunikasi. Pada usia tersebut juga, alat ujarnya masih belum sempurna, sehingga sulit melafalkan kata-kata dengan sempurna. Orang tua juga diharapkan memiliki pengetahuan awal dalam membantu anak-anak mereka mendapatkan kemampuan berbicara secara optimal. Juga bagaimana mengenal dan mengatasi gangguan berbicara pada anak sehingga bisa diantisipasi lebih dini. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lulu atas tambahan yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, silakan. Ya, baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kepada Saudara Ade Irma Putri Meditra, dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda mengenai jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, moderator. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dan kepada Saudari Lulu yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan saya. Yang dapat saya pahami bahwa pengujaran bahasa pertama memang terkadang lambat karena dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor kognisi, faktor biologis atau alat ucap, dan juga tambahan dari saudari Lulu bahwa dipengaruhi bahwa karena alat ujar pada anak itu juga belum sempurna. Demikian yang dapat saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Ade Irma atas tanggapan yang telah disampaikan. Baiklah, rekan-rekan yang saya hormati, demikian presentasi dan diskusi bersama dengan kelompok 8. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ayu. Bu Ayu sedang mengajar tidak? Mengajar tidak? Tidak, Ibu, tidak. Oh, tidak. Ya, sudah Bu Ayu saja, silakan. Ya, tapi nanti Ibu nambahkan sedikit ya, Bu. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Kalau Bu Ayu sudah cukup Bu Ayu saja. Silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok 8 ya, Tia, Azahra, dan Syaroni sudah menjelaskan dengan baik. Kemudian tadi dipandu oleh Nida dan Nirma. Tapi untuk Nirma tadi saya gagal fokus, Nirma. Ada notifikasi dari Shopee ya, Nirma ya. Benar, Ibu. Iya, beberapa kali itu masuk Shopee, saya lihat. Jadi notifikasinya itu yang bikin saya gagal fokus, tidak melihat dengan jelas ya, dengan jelas si slide yang telah dibuat oleh kelompoknya Syaroni. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita ya. Dan terima kasih kepada Zahra, Lulu, kemudian Syaroni, Usisa, dan Tia yang telah menjawab pertanyaan dari Ade Irma, Hairunisya, dan Syifa ya, benar ya. Oke, kalau yang dari Ade Irma tadi ya, apa sih faktor penyebab seorang anak itu mengalami keterlambatan dalam berbicara? Ya, ada faktor lingkungan, ada kognitif, dan alat ucap benar. Ya, salah satunya lingkungan deh. Misalnya kalau kalian melihat anak, ya anak kecil, anak bayi yang mulai berceloteh, babbling, tapi orang tuanya sibuk dengan gadget, sibuk dengan gawai tanpa memperdulikan si baby, ya si anak, mungkin itu menjadi salah satu faktornya, ya faktor lingkungannya. Ya, jangan beranggapan bahwa seorang anak atau seorang bayi itu ya memang bisa berkembang dengan sendirinya, tapi kalau tidak tidak didukung oleh lingkungan sekitar, mungkin itu akan menjadi salah satu faktor keterlambatannya. Dan mudah-mudahan tadi yang setelah dijelaskan oleh Azahra dan Lulu sudah paham ya untuk si Ade Irma ya. Kalau kognitif itu adalah sikap si baby, kemudian kalau alat ucap ya memang ada alat ucap seorang bayi yang mungkin belum sempurna, kemudian ketika sudah dilatih dan terus berlatih tiba-tiba ada kekurangannya ya, apalagi yang kalian ketahui ada kata-kata cendal yang tidak bisa ngomong R, S, dan L. Biasanya anak-anak kecil itu yang sering keliru ya menyebutkan huruf-huruf tersebut. Kemudian kalau dari pertanyaannya si Hairunisa ya sudah dijelaskan oleh Syahroni dan diberikan contohnya. Jadi intinya protodeklaratif itu adalah bahasa tentang sesuatu. Jadi si anak ya itu yang meminta sesuatu dengan berkomunikasi dengan verbalnya, dengan gerakan tubuhnya. Tapi kalau yang proto imperatif itu intinya meminta bantuan orang sekitar, baik dari hanya suara yang tadi Usisa sudah menjelaskan. Nah, mungkin Usisa di rumahnya ada anak kecil ya, jadi dia bisa langsung menjelaskan gitu ya. Ketika meminta sesuatu tuh, ketika belum bisa berbicara dia langsung tapi kita sebagai orang dewasa yang selalu mendampinginya tahu nya itu apa, nya itu apa gitu kan. Kadang-kadang untuk mengartikan kata-kata yang seperti itu ya, yang harus saling bekerja sama ya antara si bayi dan si anak dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir yang dari si Syifa ya, mengapa di lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh lebih besar? Ya, jangankan anak-anak, mungkin kalian pun, saya pun pernah mengalami ya, ketika kita udah mulai kenal sekolah, pengennya main terus ya di lingkungan, kayaknya rasanya nggak betah gitu ya di rumah, pengennya jalan-jalan, kumpul dengan teman, dan akhirnya lingkungan yang dipilih si anak mempengaruhi. Padahal di rumah diajarinnya dengan
kosakata yang baik, tutur kata yang baik, tapi ketika berkumpul ya hampir misalnya 12 jam deh berkumpul dengan teman sebayanya yang menggunakan bahasa yang kalau di sekarang sih dibilangnya bahasa gaul, bahasa keren gitu kan. Akhirnya terbiasa dengan bahasa itu, jadi si anak itu agak melupakan hal-hal yang lama, walaupun tidak semuanya dilupakan ya. Tapi memang faktor lingkungan ya, baik dari teman-temannya. Kalau teman-temannya positif semua pasti akan menjadi positif. Tapi kalau ada teman-temannya yang negatif pasti akan terbawa hal-hal yang negatif. Ya, jadi itu ya teman-teman yang telah menjawab dan bertanya, luar biasa pertanyaan hari ini. Dan ya, maaf. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, saya sudah menyediakan free test ya. Free test atau post test ya, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi pemerolehan bahasa pertama. Ya, nanti kalian boleh mengerjakan itu, saya tutup sampai pukul 11 malam. Jadi kalian setelah ini mau istirahat dahulu, mau dilanjutkan nanti habis maghrib, semuanya saya serahkan ke kalian. Yang penting jangan lupa diselesaikan. Ya, itu Bu Iing dari Ayu, jikalau ada yang ingin ditambahkan, silakan Ibu. Ya, saya menambahkan saja. Gambaran dalam pemerolehan bahasa pertama, ya, itu turut serta memengaruhi perkembangan bahasa anak atau termasuk juga kemampuan bahasa anak itu. Bagaimana lingkungan rumah tangganya, keluarganya, lingkungan dipengaruhi lagi oleh lingkungan bermain, lingkungan sekolah, ya, bermain itu bisa di sekolah, bisa di rumah juga, di sekitar rumah. Bisa juga sekarang pengaruh media sosial. Walaupun anak kecil, jangan heran. Anak yang berumur sebelum 1 tahun itu sudah ada yang terpengaruh oleh media sosial dalam perkembangan, baik itu bahasa maupun perkembangan yang lain kognisinya. Karena saya ini berdasarkan empiris. Cucu kakak saya, waktu saya video call dengan kakak saya yang di Jawa, kebetulan tinggalnya di Jawa, saya merasa kaget karena ketika video call itu Ayu saya sedang memangku cucunya yang belum berumur 8 bulan, masih masuk ke 7 ya, masuk ke dalam 8 bulan. Tetapi cucu itu sudah berontak ketika HP-nya dimatikan. Nah, itu pengaruh media sosial sudah berpengaruh kepada perkembangan anak. Ya. Saya kaget, loh kok Mak nangis? Saya bilang itu. Iya ini Mbak, katanya. Dia ini sudah senang melihat itu loh, yang mainan anak-anak tuh. Ya, yang bangsanya gambar-gambar, ya game-game segala macam. Kalau disetelkan itu, nah itu kekeliruan orang tua. Saya betul-betul saya menyesal sekali. Aduh, saya menyayangkan sekali. Itu karena pengasuhnya tidak berpikir panjang, pengaruh terhadap kesehatan anak, terutama mata, ya. Itu bahaya sekali, ya. Karena diserahkan kepada pengasuh, kalau orang tuanya bekerja, dua-duanya kebetulan keponakan saya itu bekerja, diserahkan kepada pengasuh, pengasuhnya tidak tahu, ya kuranglah wawasannya terhadap pengetahuan yang lain, yang luas. Nah, sehingga kalau anak nangis itu katanya diberi HP, disetelkan video, game. Nah, anak itu ternyata sudah terpengaruh. Sehingga sudah terbiasa. Kalau tidak disetelkan, dia nangis. Waduh, bahaya. Ini termasuk pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Dalam keluarga bisa terjadi seperti itu karena orang yang terdekat dengan anak pada masa perkembangan itu ikut serta cara mendidiknya yang salah. Jadi hati-hati. Yang punya, ya Bu Ayu yang punya pengasuh anak, hati-hati Bu Ayu. Dipantau terus itu, diwanti-wanti. Ibu, tidak ada pengasuh Ibu, kami gantian Ibu. Oh, alhamdulillah, bagus. Memang orang tua harus berkorban, ya. Iya, benar Ibu. Ya,
Itu sayang sekali. Itu betul-betul saya fatal. Saya bilang, waduh ini anak nanti bisa-bisa masih kecil kacamatanya sudah tebal, sudah rusak ini retinanya. Karena gerakan mata yang seharusnya belum begitu harusnya lincah ke kiri kanan mengikuti gerakan permainan di video, itu dia sudah mulai mengikuti. Waduh, sudah bahaya sekali. Nah, itu pengaruh, termasuk belajar bahasa. Pemerolehan bahasa pertama ditentukan juga oleh lingkungan orang terdekat dengan anak itu. Apakah itu pengasuhnya? Pengasuh itu bisa orang tuanya langsung, bisa juga babysitter, bisa juga mungkin ART, ya, asisten, atau saudara-saudaranya, neneknya. Wah, itu banyak. Hati-hati, pokoknya harus betul-betul dipantau. Ya. Nah, walaupun tadi Bu Ai sudah menyinggung, orang tuanya memberi contoh yang baik, tapi kalau orang yang lainnya tidak memberi contoh yang baik, akan terbawa. Termasuk pergaulan anak itu, teman bermain. Ya, itu juga besar pengaruhnya. Berkaitan dengan bahasa pertama tadi, karakteristiknya salah satunya dipelajari non formal, secara tidak formal, bukan di sekolah kan. Nah, lingkungan bermain anak itu juga selama di rumah, ya, di luar rumah kah, di dalam rumah kah, itu teman-teman besar pengaruhnya. Biasanya anak itu akan lebih patuh kepada temannya dibandingkan kepada orang tuanya dalam segala hal, termasuk makanan. Ya, nah itu hati-hati sekali. Ya, jadi coba pilihkan teman main anak Anda, kalau nanti Anda sudah punya anak, atau adik Anda, atau keluarga Anda, pada masa anak itu tumbuh kembang, pilihkan teman bermain yang kata-katanya baik, ya, perilakunya baik, jangan yang biasa kasar, kata-katanya kotor, atau mungkin main tempeleng dan sebagainya, main fisik, itu hati-hati sekali. Besar pengaruhnya lingkungan sosial itu. Ya, lingkungan sosial. Nah, selain lingkungan sosial yang berpengaruh tadi, penentu perkembangan faktor untuk menentukan bahasa anak itu, ini juga faktor tadi perkembangan kognisinya. Ya. Lalu yang lainnya hipotesis bawaan. Dalam teori semua manusia itu secara alamnya dibawahi atau dibekali alat-alat pemerolehan bahasa atau LAD, ya. Nah, ini juga kemarin berkaitan erat dengan landasan neurologis dan biologis yang telah kita pelajari. Mengapa tadi ada anak yang terlambat perkembangan bahasanya, mengapa ada anak yang cepat, juga itu berpengaruh. Maka faktor kesehatan pada anak itu, ketika anak itu dalam masa tumbuh kembang, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai anak sering sakit yang mengganggu perkembangan biologisnya, ya, saraf-sarafnya dan sebagainya. Dari ASI, dari asupan makanan tambahan, empasinya itu menentukan juga perkembangan pembentukan alat-alat ucap pada manusia atau pada anak itu khususnya. Sehingga kalau pada anak normal, umur 6 bulan itu sudah mulai berceloteh, walaupun belum bermakna, ya, membunyikan, bunyi-bunyi entah apa yang dibunyikan, tetapi sudah mulai ada masa yang disebut masa koing, masa babbling, itu sudah terlihat. Hati-hati kalau Anda menemukan anak yang sudah berusia 3, 4 bulan, 5 bulan, belum mau bersuara sama sekali, hati-hati. Itu sudah suatu tanda. Tanda baik itu kelambatan, mungkin kemungkinan besar malah justru itu termasuk tunawicara, mohon maaf. Karena itu menandakan anak itu tidak bisa belum bisa mengeluarkan sama sekali bunyi-bunyi bahasa. Itu bahaya kalau sudah 6 bulan. Hati-hati, ya. Lihat perkembangan bahasa pada anak itu umur berapa bulan itu sudah mulai ngoceh, walaupun belum berbunyi apa-apa. Ini saya juga
punya cucu 3, saya amati, iya ya, ada yang cepat. Cucu saya yang pertama itu lebih dominan motoriknya. Tapi cucu yang kedua, antara motorik dengan perkembangan bahasanya seimbang. Sudah mulai ngoceh. Kalau sudah dibukakan video, melihat wajah saya langsung, Mbah, Mbah siapa? Mbah Iing. Jelas sekali. Ya, dia menunjukkan kakinya. Kebetulan di telapak kakinya itu sama dengan saya. Telapak kaki saya ada andeng-andeng. Ditunjukkan. Kalau begitu video dibuka, dia megang-megang telapak kakinya yang nomor 2 itu. Apa itu nak? Kata bapaknya. Andeng-andeng. Katanya. Ya udah jelas. Tapi kalau yang cucu pertama, kalau tidak mau sesuai dengan kemauannya, malas sekali berbicara. Ya, tapi motoriknya cepat sekali. Tahu apa yang dikatakan atau apa yang ditanyakan, dia itu merespon, tapi dengan gerakan, bukan dengan kata-kata. Tapi sudah bisa. Kalau dia sedang mau ngomong, ya jelas. Ayah, manggil ayah sudah jelas. 1,5 tahun itu. Ya, mulai umur 11 bulan tuh sudah mulai satu kata, sudah biasanya, tapi katanya belum jelas. Nah, itu tanda-tanda anak itu normal atau tidak bisa diketahui dari teori-teori yang kalian pelajari. Nah, yang lain yang bisa kalian cari lagi, hanya ini saya pesan tolong ya, Tia tadi masih mengucapkan kok Darjo Wijojo, ya itu kalau orang sudah belajar psikolinguistik itu jangan sampai salah melafalkan ya. Biasa, kemudian Darjo Wijoyo. Sunyono Darjo Wijoyo, bukan Sunjono Darjo Wijojo, bukan ya. Hati-hati itu ejaan lama. Nah, dalam pelafalan. Kinesik, bukan kinestik tadi. Ya, Ajahra, saya mendengar kinestik. Yang benar itu kinesik, ya. Tolong dilihat lagi atau saya yang salah mungkin. Ya. Itu Bu Ayu tambahan dari saya, pokoknya saya harus pesankan betul, hati-hati dalam masa pertumbuhan anak bahasa pertama, yaitu bahasa yang pertama kali diterima, dipelajari secara dalam tanda petik dipelajari ya, karena kalau kata dipelajari itu di sekolah, ini yang diterima, diserap oleh anak pertama kali. Jadi bisa saja gado-gado, bisa langsung bahasa Indonesia gabung Jawa sesuai dengan bahasa yang didengarkan kepada anak. Baik, baik, sudah waktunya, ini sudah lebih. Iya, Ibu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bu Iing yang telah menambahkan ya tadi dan memberikan masukan kepada kelompok, kepada Azhara, kepada Tia ya. Mungkin saya pribadi pun ketika membaca ejaan lama agak kepleset Bu, karena memang bukan generasinya ejaan lama Bu, jadi harus milih gitu. Ingatnya aja cuman itu dibaca, udah hanya itu aja Bu. Iya. Lupa DJ-nya ya. Iya, DJ-nya lupa. Ya, terima kasih kepada kelompok khususnya yang telah mempresentasikan materi pemrolehan bahasa pertama. Terima kasih kepada Bu Iing yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa, dan masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit ya, 10 menit. Silakan teman-teman yang belum mengisi daftar hadir di Fiklas ya. Sekali lagi di Fiklas silakan mengisi dahulu, kemudian di WA juga silakan mengisi, jangan sampai terlambat karena di Fiklas itu saya setting sampai pukul 17.10. Lewat dari situ kalian tidak bisa lagi mengisi daftar hadir di Fiklas. Nah, untuk lanjutan pemahaman materi hari ini, silakan buka Fiklas. Ada latihan yang harus kalian selesaikan. Ya, saya harap latihannya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oh iya, Bu Ayu. Iya, Ibu Iing. Ini ada yang terlewat, mohon maaf. Ini untuk semua saja. Untuk semua saja ya, dalam cara merujuk. Anak-anak tadi penyaji merujuk pendapat yang disampaikan oleh siapa? Tia, Pak ya? Merujuk mengenai karakteristik pemerolehan bahasa pertama. Tia mengawali kalimatnya itu menurut Manurung, ya. Tetapi yang ditulis di dalam salin dia itu menurut Darjo Wijoyo.
antara pelafalan dengan yang ditayangkan itu berbeda. Coba dilihat lagi karakteristik pemerolehan bahasa pertama. Ya, jangan sampai keliru. Dan dibiasakan cara mengutip itu sesuai dengan sistem selingkung. Awas, jangan sampai salah. Bukan sistem selingkuh. Sahroni, Ade, ya, yang pacaran-pacaran tidak ada sistem selingkuh. Selingkung. Betul-betul pelafalannya yang fasih, sistem selingkung. Ya. Jadi ikuti sistem selingkung yang kita pakai. Kalau kita di bawah Unila ya sistem Unila, panduan Unila. Bagaimana cara merujuk? Ya, kalau kita mengikuti sistem secara nasional ya ikuti mana yang harus diikuti ya. Jadi cara merujuk tolong. Kami mendidik kalian itu justru dalam presentasi itu mempraktikkan pengetahuan kalian baik mengenai bahasa tulis maupun bahasa lisan. Dan tolong juga pada saat kalian menyajikan menjadi presenter dalam hal ini, karena biasanya kalau penyaji kok dianggap kuno ya, presenter ya, itu biasakan seperti kalian mengajar. Jangan membacakan ya. Tadi siapa Ajahra ya? Ajahra ini seperti orang membacakan buku ya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kalian tuh dilatih sekarang ini sedang dalam proses pembelajaran supaya ketika kalian itu tampil di depan umum, khususnya nanti ketika kalian mengajar, itu sudah seperti guru yang betul-betul guru, ya, tidak membacakan lagi. Itu gunanya ada salindia, salah satu alat bantu, media alat bantu untuk mengingat hal-hal yang penting-pentingnya saja. Cara yang dikemukakan tidak harus sama dengan yang persis ditulis, ya. Dibiasakan anak-anakku ya, semua saja ini bukan hanya untuk penyaji, ya. Ya, Bu Ayu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iing. Tadi diingatkan lagi ya untuk penulisan referensi dan lain-lain ya. Mulailah belajar lagi, diingat-ingat lagi, dibuka lagi panduannya karena jangan sampai ketika nanti seminar proposal, seminar hasil kan sebentar lagi nih udah semester 5, semester 6. Ya. Udah pasti harus membuat judul ya. Masa iya masih salah juga dan kasihan kami ya sebagai dosen harusnya menilai atau mengomentari isi dari proposal kalian tapi malah penulisannya masih dalam pengutipannya gitu kan kayak seolah-olah materi-materi yang lalu kalian kok dilupakan begitu saja ya. Sekali lagi itu tetap harus kalian praktikkan dengan baik ya, harus dipraktikkan dengan baik. Itu saja ya Ibu ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada Bu Iing. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Bu Ayu. Mohon terima maaf kasih. kalau tadi ada yang salah ya dalam penyampaian dan apa karena kita semua masih dalam tahap belajar. Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iing.